Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Maulana dari kelas 11-2 SMK Bina Rahayu, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang bertema perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Langsung saja pada slide pertama, yaitu pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Jadi, tenaga kerja ini juga memiliki batasan-batasan usia atau usia-usia produktifnya dalam bekerja, yaitu batas usia tenaga kerja yang berlaku di Indonesia adalah dari mulai berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada juga yang menyebutkan di atas 17 tahun, ada juga yang menyebutkan di atas 20 tahun, dan ada juga yang menyebutkan di atas 7 tahun sudah termasuk tenaga kerja karena banyak anak-anak jalanan yang usianya masih sangat kecil, tapi itu sudah dianggap termasuk sebagai tenaga kerja. Lanjut slide berikutnya, yaitu hakikat perjanjian tenaga kerja. Kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau sang direktur perusahaan secara lisan maupun secara tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Jika Anda diterima di suatu perusahaan, Anda pastikan diberikan surat perjanjian kerja atau surat kontrak kerja. Sebelum Anda menandatangani surat kontrak kerja tersebut, baca dan pelajari kontrak kerja Anda terlebih dahulu. Dalam kontrak kerja, kita dapat mengetahui syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban yang akan kita dapat sebagai pekerja dan yang diberikan oleh pengusaha atau sang pemilik perusahaan tersebut yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengetahui status kerja kita di perusahaan tersebut. Apakah kita berstatus karyawan tetap atau hanya sebatas karyawan kontrak yang terikat kontrak, misalnya hanya 1 tahun atau 2 tahun dan ada opsi untuk perpanjangan untuk kedepannya. Lanjut slide berikutnya. Apa syarat kontrak kerja dianggap sah? Pada dasarnya, untuk menanyakan suatu perjanjian kerja kita dianggap sah atau tidak, maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUH Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat. Syarat pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak dilarang atau yang tidak terlarang. Oke, slide berikutnya. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar 1. Kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya adalah kerjaan tersebut atau pekerjaan tersebut pekerjaan yang tidak melenceng dari peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita ini. Lanjut slide berikutnya. Isi perjanjian kerja. Menurut
Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 56 dijelaskan bahwa ada perbedaan antara isi perjanjian kontrak sementara dengan isi perjanjian kontrak permanen. Di antaranya yaitu ini adalah isi kontrak kerja sementara atau PKWT. 1. Nama, umur, jenis kelamin, alamat pekerja. 2. Nama perusahaan, jenis perusahaan, dan alamat perusahaan tempat bekerja tersebut. 3. Besarnya upah dan cara pembayaran upah tersebut. 4. Jabatan dan jenis pekerjaan. 5. Tempat pekerjaan. 6. Jangka waktu memulai pekerjaan. 7. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban bagi para pekerja dan perusahaan. Ke-8. Tanggal dan tempat perjanjian dibuat. Ke-9. Tanda tangan pihak yang terlibat dalam kontrak kerja. Dan isi kontrak kerja yang tidak terbatas atau permanen, kontrak permanen, itu hanya ada 4. Yang pertama, 1, itu nama, alamat dari pekerja. Yang kedua, jenis pekerjaan. Yang ketiga, besarnya upah. Yang keempat, tanggal dan tempat perjanjian yang dibuat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya sampaikan tentang materi perlindungan tenaga kerja di Indonesia pada mata pelajaran PPKN ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.